Puji Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Kalau pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan untuk beribadah, tentu kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menerima berkat Tuhan, baik melalui pujian, baik melalui penyembahan, dan juga melalui firman Tuhan, ya. Oleh sebab itu, mari saudara, kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini adalah datang daripada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Dia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di rumah Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua untuk berbakti, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik pada kami semua. Kasih karunia Tuhan Kau sudah nyatakan pada kami. Patut pagi hari ini kami memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami akan duduk dan diam untuk mendengar isi hati Tuhan bagi kami semua. Mari Tuhan urapi kami semua dengan kuasa dari surga, sehingga ibadah pagi hari ini kami boleh bersuka cita dalam Tuhan. Karena kami boleh mengalami kuasa Allah, jamahan Allah dalam kehidupan kami semua. Urapi setiap hamba Tuhan yang akan melayani Tuhan pada hari ini, baik Asar Koletan, pemain musik, WR Singer, dan juga hamba Tuhan yang akan memberitakan isi hati Tuhan. Mari Tuhan urapi kami semua dengan kuasa dari surga. Baik untuk hamba Tuhan yang ada dalam AVD, mari Tuhan Kau semua Tuhan urapi dengan kuasa Allah, dan kami semua yang hadir, Roh Allah akan bekerja dan beracara dengan kami semua pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami masih dalam perjalanan ke antara mereka Tuhan. Tibakan tempat ini, kumpulkan kami bersama. Berkati kami bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mengasihi Tuhan, kita sama-sama katakan Amin. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Oke, boleh berikan senyuman yang paling manis buat saudara-saudara kita, kanan, kiri, depan, belakang. Katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, puji Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kita boleh mengucap syukur bahwa kita ada di tempat ini, kita akan memuji menyanyikan Tuhan. Karena kasih Tuhan tidak berkesudahan, amin saudara. Amin. Kasihnya yang sungguh besar, kasihnya yang sanggup menyelamatkan, kasihnya yang sanggup memulihkan. Kasih apa? Kasih Tuhan Yesus, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang siap muji Tuhan, amin. Mari saat ini kita akan menaikkan syukur kita akan menari buat Tuhan. Come on. Yuk tepuk tangan sama-sama yuk. Katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kita angkat tangan kita. Menaikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami, dan ini hanya untukmu. Yuk. Puji Tuhan. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menarik, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan.
memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan akan kasih-Mu yang sungguh besar bagi kehidupan kami. Amin. Sama-sama katakan, Tuhan Akan berhenti memuji meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang kami dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Muliakan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hidup yang Tuhan berikan bagi kita bukti bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang tidak ada tandingnya. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Dia. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Tiada tandingnya. Katakan besar. Tiada tandingnya semua perbuatan-Mu di dalam hidupku. Kebesaran terhebat semua anugerah-Mu di dalam hidupku. Tunaikan janji dengan kuasa darah-Mu, Kau beri kemenangan. Kau Tuhan yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat di dalam kelemahan. Kau beriku kekuatan. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Tiada tandingnya. Semua katakan besar. Tiada tandingnya semua perbuatan-Mu di dalam hidupku. Amin Tuhan. Kebesaran terhebat semua anugerah-Mu di dalam hidupku. Tunaikan janji dengan kuasa darah-Mu, Kau beri kemenangan. Kau Tuhan yang perkasa, kuasa-Mu yang terhebat di dalam kelemahan. Kau beriku kekuatan. Kau Tuhan yang setia, yang tak pernah berubah, dulu sekarang dan sampai selamanya. Tiada tandingnya. Amin. Mari sama-sama kita katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang terhebat. Kau terhebat, tiada tandingnya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
segala sesuatu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Suka maupun duka. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami hal yang tidak pernah kita harapkan, hal yang tidak pernah kita bayangkan. Dan itu membuat kehidupan kita merasa tertekan. Tapi satu perkara, bahwa Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kalau Dia mengizinkan itu terjadi, maka Dia akan menyertai kita sekalian. Dia akan menyatakan kuasa-Nya bagi kita sekalian. Amin. Tidak terbatas kuasa-Nya Tuhan, tidak terbatas kasih-Nya Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terduga caramu, Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Ku kagum, ku
Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Karena Engkau layak menerima pengagungan kami. Karena Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dipuji, dimuliakan Tuhan. Terima kasih buat segala apa yang Tuhan buat dalam hidup kami. Sehingga sampai pada hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap detik, setiap waktu, setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, semuanya mendatangkan kebaikan buat kami ya Tuhan. Supaya hidup kami semakin dekat kepadamu. Hidup kami semakin mengarah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai kami senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami tidak dapat berjalan, kami tidak dapat melangkah, kami tidak dapat melakukan apapun tanpa pertolongan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi ini Tuhan, apabila sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Tuhan akan pimpin setiap kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biarlah apa yang kami berikan boleh menjadi berkat, memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini bahkan ke tempat-tempat lain. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari keluarga Bapak Tandio. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya mewakili keluarga almarhum Papa saya, Bapak Tandio Harsono, mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Pendeta Dr. Yohanes Rungkat, beserta dengan Ibu Gembala, Pendeta Dr. Christina Rungkat, juga kepada Bapak Yeskiel beserta dengan Ibu, juga kepada Pendeta Martin beserta dengan Ibu, juga kepada Bapak Pendeta Yakobus Rungkat beserta dengan Ibu, juga kepada Bapak Pendeta Timotius beserta dengan hamba-hamba Tuhan, para pengurus Gereja Rehobot, juga kepada seluruh jemaat Gereja Rehobot yang telah memberikan penghiburan serta doa untuk keluarga kami, serta melakukan pelayanan kedukaan almarhum Papa saya dari awal sampai dengan akhir, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Juga almarhum Bapak saya telah dapat dimakamkan di Pandu pada hari Selasa kemarin. Kiranya Tuhan Yesus yang membalas kebaikan Bapak, Ibu, saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk kasih setia Tuhan, Engkau yang sudah memimpin, memberkati kami selama 1 minggu. Hanya karena anugerah-Mu, pagi hari ini kembali kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati hadirat-Mu melalui setiap pujian yang sudah kami naikkan. Kami berdoa buat setiap persembahan yang sudah diberikan, perpuluhan yang dikembalikan. Biarlah Tuhan,
apa yang mereka lakukan Tuhan akan berkati berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan, sehingga melalui berkat, melalui dana yang dikumpulkan itu boleh memperluas kerajaan-Mu di dalam dunia ini. Sementara kami akan sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau akan tolong kami tahu hanya Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang sanggup memberkati kami pada pagi hari ini. Nah, itu urapi hamba-Mu dengan keterbatasannya, dengan kekurangannya, hanya Roh Kudus yang akan memberkati, sehingga setiap perkataan, setiap firman Tuhan disampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua. Berkati setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini hadir, Tuhan siapkan hati mereka juga untuk menerima berkat Tuhan, dan kami mau patahkan segala kuasa iblis yang mau mengganggu jalannya firman Tuhan dalam nama Yesus. Itu keluar dari ruangan ini dalam setiap hati, akal pikiran kami, sehingga pagi ini kami dapat duduk konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi Ibu Bapak yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam kasih-Nya ya. Pagi hari ini kita kembali akan belajar dari firman Tuhan. Bulan ini kita belajar dari biografi dari tokoh Alkitab ya. Kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke toko buku, di sana ada dijual banyak biografi dari tokoh-tokoh dunia yang sukses, yang berhasil. Dan biasanya itu menjadi bestseller ya, laku sekali karena orang ingin melihat melihat apa yang mereka lakukan. Ya, demikian pun dengan kehidupan kita. Kita juga mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab apa yang sudah mereka lakukan, ya, agar kita mau belajar dari mereka, agar kita boleh juga menjadi anak Tuhan yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bulan ini kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Ishak. Ya, ini adalah minggu yang ketiga. Pagi hari ini saya mendapat tugas dari Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan 11, itu berbicara tentang Ishak di negara Filistin dengan Abimelekh. Ya, saya beri judul berkat di tengah krisis. Ya, pagi hari ini saya mengajak Ibu Bapak untuk kita sama-sama baca ya, supaya kita bisa mengerti apa yang ditulis oleh Alkitab ya, supaya kita baca bersama-sama secara bergantian. Saya mulai ayat yang pertama, Ibu Bapak ayat yang kedua dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan, Kejadian 26 ayat yang pertama, firman Tuhan mengatakan demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ayat 2. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Ayat 6. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena ada Ribkah, sebab elok parasnya. Ayat 8. Lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu, masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Ayat 10. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atas
atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita baru membaca ya satu kisah tentang Ishak. Itu dimulai dengan satu peristiwa, ada satu kejadian, ada satu krisis, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ya, itu dimulai dengan hal demikian. Hal yang pertama dapat kita pelajari dari kisah ini, masalah, persoalan, krisis itu merupakan bagian dari kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita harus menyadari ya bahwa masalah, persoalan, tantangan, krisis apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah bagian dari kehidupan. Karena kita hidup di dalam dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Dan Tuhan tidak pernah janjikan, tidak ada ayat yang menjanjikan bahwa kita akan hidup jalannya lurus. Kalau ikut Tuhan itu nggak ada masalah, nggak ada tantangan, nggak ada ayat. Tetapi banyak ayat yang menceritakan kepada kita bahwa Allah akan menyertai di sepanjang hidup kita. Dia ada di setiap musim hidup kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali masalah, krisis, persoalan, mungkin musibah itu datang secara tiba-tiba. Tidak kita undang, itu ada di dalam kehidupan kita. Kita menyadari hal yang demikian. Kita masih ingat ya, COVID itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Satu peristiwa yang sungguh luar biasa bagi seluruh dunia. Satu musibah, satu krisis kehidupan yang tiba-tiba datang. Menghancurkan, meluluhlantakan segala sendi kehidupan. Itu terjadi. Demikian pun dengan apa yang dialami oleh Ishak pada waktu itu. Ya, Ishak mengalami hal yang demikian, terjadi bahaya kelaparan. Saudara jangan menganggap enteng, kelaparan mah nggak ada apa-apanya, COVID mah luar biasa. Oh enggak, ya apalagi peristiwa itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Di zaman dunia ini belum canggih. Saudara kalau lihat di dalam Google ya, kita lihat di abad ke-20 ini, banyak negara-negara yang pernah mengalami kelaparan. Rusia pernah mengalami kelaparan, Ukraina pernah mengalami kelaparan. China pernah mengalami kelaparan, India, Afrika, dan terakhir itu tahun 94 sampai 98 Korea Utara mengalami kelaparan dengan segala penyebabnya. Dan korbannya Bapak Ibu sekalian bukan puluhan, bukan ribuan, puluhan jutaan orang meninggal. Jadi bencana pada waktu itu, kelaparan itu bukan sesuatu yang biasa-biasa ya, biasa itu. Oh enggak, satu krisis yang luar biasa yang kalau tidak kita antisipasi pasti itu bukan juga akan menyebabkan kematian seperti COVID yang kemarin kita baru hadapi. Ya, kita menyadari itu. Dan kita juga menyadari bahwa tidak ada orang yang kebal ya, yang imun terhadap masalah persoalan siapapun. Ya, mungkin saudara menjadi anak Tuhan yang rajin ke gereja, rajin melayani, atau hamba Tuhan sekalian pun, pendeta sekalian pun enggak ada yang kebal. Kita lihat dalam peristiwa ini siapa Ishak. Siapa Abraham yang juga pernah mengalami kelaparan di dalam Kejadian 12. Mereka orang-orang bukan orang biasa, orang istimewa di hadapan Tuhan. Tetapi sekali saya katakan bahwa masalah itu adalah satu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ya. Dan yang penting bagi kita tentu kita harus menyikapi setiap krisis, setiap masalah, tantangan, persoalan dalam hidup kita dengan sikap yang positif, saudara. Sebagai anak Tuhan kita harus sikapi dengan hal yang positif. Karena kita tahu Roma 8 ayat 28 mengatakan Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tidak ada niat jahat ya di balik segala masalah yang sedang kita hadapi. Ya, kita percaya akan penyertaan Tuhan di dalam setiap musim hidup kita. Masalah, persoalan, krisis itu ada dalam hidup kita itu seperti angin bagi seorang yang bermain layang-layang. Saudara pernah bermain layang-layang? Atau lihat layang-layang itu dapat terbang kalau ada angin. Ya, semakin besar anginnya maka layang-layang itu akan terbang tinggi, jauh tinggi. Tapi kalau tidak hati-hati, angin itu juga bisa menghempaskan layang-layang itu entah kemana, ya terhempas itu kemana. Demikian pun dengan masalah, persoalan atau krisis yang kita hadapi. Ya, kalau kita sadari dengan positif, itu akan meningkatkan iman kita jauh naik lebih tinggi. Itu yang firman Tuhan ingatkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak menyikapi dengan benar, itu mungkin juga akan menghempaskan hidup kita. Jadi kita belajar ya, kita lihat satu ayat yang sering kali baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Ya, kita baca ayat ini yang mengatakan demikian, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, ya, dikatakan Allah itu setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas sekali ayat-ayat itu mengingatkan kepada kita. Ujian-ujian, masalah, persoalan, krisis yang kita hadapi itu hal-hal yang biasa. Ya, karena di balik semua itu ada sebuah rencana Tuhan. Dikatakan Tuhan itu setia. Tuhan setia, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita terpuruk dengan ujian, dengan masalah persoalan. Dia sekali dikatakan demikian. Tidak lebih dari kekuatan kita. Dan ini penting, Dia akan selalu memberikan jalan keluar di setiap masalah persoalan hidup kita. Amin. Ada jalan keluar, ada satu paket. Persoalan yang sedang kita hadapi, masalah, penyakit, apapun yang kita hadapi itu sekali lagi itu adalah sesuatu yang ada dalam hidup kita. Dan kalau kita sikapi dengan benar, kita percaya Allah setia, selalu ada jalan keluarnya. Sehingga kita boleh mengalami kemenangan di setiap krisis kehidupan kita. Saya ingat Bapak Ibu sekalian 10 tahunan yang lalu ya, King Shopping Center itu terbakar. Wah, terbakar dengan luar biasa. Ada jemaat dari gereja Rehoboth dari KU3 ya yang berjualan di sana. Dia pengusaha optik ya, kacamata. Dia baru saja memasukkan barang-barang yang baru ke sana. Dia baru membeli, menurut kesaksiannya membeli sebuah alat untuk mata ya, alat untuk mengukur mata, alat yang cukup besar, cukup mahal harganya. Barang itu baru dimasukkan, tiba-tiba terbakar. Ya, tidak pernah diduga, tentunya saya katakan masalah itu datang dengan tiba-tiba. Secara manusia dia juga begitu sedih, saudara, habis semua. Hutangnya banyak tentunya. Barang baru dimasukkan segala macam, tapi dia tetap percaya Tuhan. Dia tetap berjalan dalam kasih anugerah Tuhan. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Suppliernya itu tidak menghentikan. Nah, udahlah, kamu bayar dulu hutangnya lah, hutang terbayar nanti saya masukkan kembali. Tidak, suppliernya tetap mempercayakan ya barang-barang untuk tetap ya dia jual. Dia hadapi semua dengan pertolongan Tuhan, hari waktu berjalan dengan terus. Wah, luar biasa. Tuhan beli jalan keluar. Satu paket dengan jalan keluarnya, usahanya dipulihkan. Ya, dia mulai buka, ada cabang di tempat lain sementara Kingnya belum jadi. Buka cabang di sana, buka cabang di sini. Wah, sampai luar biasa. Sampai hari ini ada beberapa cabang yang dia buka. Itu semua karena berkat Tuhan. Itu semua karena janji Tuhan. Sesuai dengan janji Tuhan, dia setia. Dia tidak pernah menghancurkan kita di setiap apapun yang kita hadapi ya, ada selalu jalan yang keluar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar bahwa Allah punya banyak cara untuk menolong persoalan hidup kita. Allah punya banyak cara untuk menolong persoalan hidup kita, saudara. Caranya berbeda-beda, enggak sama. Allah menolong seseorang, menyembuhkan seorang dan yang lain mungkin sakitnya sama, tapi caranya berbeda. Persoalannya sama, ada krisis ekonomi, Tuhan seringkali menolong dengan cara yang luar biasa, enggak sama, saudara sekalian, dan enggak bisa ditiru. Hari ini saya sungguh tergetar hati saya ya, tadi mendengar puji-pujian, narasi yang disampaikan oleh saudara Andre. Andre tidak komunikasi dengan saya hari ini, apa yang akan saya sampaikan, tapi dari narasi yang dia sampaikan, puji-pujian yang disampaikan begitu luar biasa. Benar firman Tuhan yang akan disampaikan saya hari ini. Tuhan punya cara yang luar biasa untuk menolong kita dari segala masalah kehidupan kita. Karena dia punya kuasa yang dahsyat, yang enggak terbatas. Dia sanggup, dia punya banyak cara saudara untuk menolong. Dan sekali lagi caranya itu enggak sama, ya berbeda. Jadi saudara enggak usah niru, saudara enggak bisa niru. Kalau Tuhan sudah tolong dia dengan cara A, mungkin dengan cara yang lain. Jangan takut, Tuhan tidak pernah kekurangan kuasanya, kekurangan cara untuk menolong kita. Dia kuasanya tidak terbatas, dapat melakukan segala perkara dalam hidup kita. Jadi kita bisa melihat Ishak tadinya dia pergi ke Gerar ya, dia pergi ke Gerar, dia bermaksud untuk melanjutkan pergi ke Mesir. Mungkin dia melihat atau mendengar ya, mungkin waktu itu belum hadir, dia pernah mendengar mungkin kisah bagaimana dulu bapaknya Abraham dalam Kejadian 12 mengalami hal yang sama. Mengalami kelaparan, pergi ke Mesir, ditolong, dipulihkan oleh Tuhan. Mungkin dia juga akan melakukan hal yang sama. Tapi kita baca tadi, ayat tadi mengatakan Allah menunjukkan
menunjukkan dirinya, melarang. Allah menunjukkan dirinya, dia melarang Ishak untuk pergi ke sana. Ya, jadi cara Allah menolong Abraham berbeda dengan cara dia menolong Ishak anaknya. Kalau kita nanti lihat lagi di dalam Kejadian 26, anak dari Ishak, Yakub juga mengalami hal yang sama. Mengalami masalah krisis dan dia juga disuruh ke Mesir. Jadi berbeda saudara, cara Allah menolong segala sesuatu anaknya itu berbeda. Ya, kita nggak usah meniru hidup, kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada satu pertolongan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang ya, cara Allah menolong itu dengan cara yang aneh, caranya unik. Lagu tadi mengatakan demikian, nggak masuk akal. Saudara seringkali, saudara pernah mengalami pasti bagaimana Tuhan menolong dengan hal yang aneh. Dalam firman Tuhan ada kisah tentang Naaman, betul? Siapa Naaman? Seorang panglima tentara Aram yang hebat luar biasa. Firman Tuhan katakan satu kali dia kena penyakit kusta. Penyakit yang berbahaya pada waktu itu. Wah, dia berusaha dan dia menemukan dari berita ada yang bisa menyembuhkan di Yerusalem. Dia pergi ke sana. Dia ingin mengalami kesembuhan. Ya, sebagai seorang panglima tentunya. Dia ingin mengalami kesembuhan dengan cara terhormat. Namanya juga panglima. Datang ingin disambut segala macam. Wah, dijamah mungkin diapakan sembuh. Tetapi ternyata bukan itu yang mesti dilakukan. Elisa katakan kalau kamu ingin sembuh, kamu harus mandi. Mandinya di mana? Di Sungai Yordan. 7 kali kamu mandi di sana, pasti kamu akan sembuh. Sebagai seorang panglima, wah dia juga gusar juga ya, dia nggak terima. Kira-kira nih, aku kan panglima, suruh mandi apa-apaan gitu. Ya di Sungai Yordan lagi, sungainya kotor saudara. Padahal di sana itu banyak sungai yang lebih bersih. Ya dikatakan kenapa bukan di sungai yang lain. Tapi inilah cara Tuhan. Cara Tuhan itu aneh, unik dan nggak sama. Tapi akhirnya firman Tuhan katakan Naaman taat, betul? Akhirnya dia mandi 7 kali dan sembuh. Besok-besok ya kalau Bapak Ibu sekalian yang ada penyakit gatal, panu, kadas, kurap segala macam, jangan niru. Saudara pergi ke Cikapundung, mandi 7 kali di sana, saudara keluar nggak sembuh. Saudara budukan, saudara, betul? Nggak sama, jangan niru-niru ya. Apa yang dilakukan firman Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita, tapi bisa juga tidak. Nggak usah tiru-tiru. Cara Tuhan sekali lagi ajaib. Ya, lagu-lagu tadi sungguh luar biasa mengingatkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya ingat pertengahan Maret kemarin terjadi cuaca yang anomali. Anomali itu nggak biasa. Semua tahu, betul? Di pertengahan bulan Maret itu, wah tiba-tiba cuaca berubah dengan dahsyat. Seharusnya kan bulan-bulan ini bukan bulan-bulan hujan. Hujannya gede, petir, wah luar biasa. Angin yang besar setiap hari, betul? Ada puting beliung di mana-mana. Ada banjir di daerah-daerah, saudara. Wah, hal yang demikian itu merupakan satu bencana, tanda kutip dalam kehidupan saya, dalam pekerjaan saya. Krisis, saudara. Karena dengan cuaca yang anomali itu membuat ikan-ikan menjadi menghilang. Tidak ada nelayan yang berani melaut, saudara. Wah, padahal saya kan akan mau liburan. Ya, saya ingat mau liburan lebaran. Itu harus memberikan stok yang banyak. Wah, luar biasa. Keadaan hal demikian hampir tiap hari. Pelanggan telepon, ya, ada ibu-ibu kebanyakan telepon, "Pak, bagaimana nih ikannya? Kan ini mau liburan. Saya nggak stok." Ya, saya juga berusaha tentunya ya, tapi udah nggak ada. Besoknya telepon lagi, saudara telepon lagi. Ya nggak bosan-bosan telepon, "Pak, gimana nih? Ini udah hampir 2 minggu saya nggak dapat barang, nih mau stok." Ya saya juga gimana? Ada ibu-ibu yang telepon yang lain, "Pak, Bapak teh mau bermusuhan sama saya ya. Bapak nggak kasih barang nih." Wah, saya bilang bukan bermusuhan, siapa yang bermusuhan? Memang cuaca kan demikian. Saya katakan sama istri saya, kita mah berdoa saja. Percaya saja sama Tuhan. Kita juga pernah mengalami hal yang demikian. Ya 40 tahun saya sudah bekerja. Tapi saya percaya cara Tuhan luar biasa. Dan memang cuaca demikian. Setiap hari juga saya telepon pada supplier. Dia juga bilang, "Mau apa Pak?" Nggak ada. Nelayan juga pada nggak berani. Cuaca kan demikian. Ya saya juga ngerti. Tapi luar biasa saudara. 10 hari sebelum menjelang lebaran. Wah, ada satu berita yang luar biasa. Ada barang di daerah lain. Di tempat lain yang saya nggak pernah dapat dari itu, ya saya nggak pernah dapat dari itu, ya dari tempat yang tadi saya dapat berita dari itu ada
Yang dulu juga pernah, tapi udah lama tidak berhubungan. Saudara nggak ada barang. Oh ternyata ada barang di sana luar biasa. Dia kirimkan satu kali ya barang itu saya kirimkan kepada langgan. Ini baru satu kali, wah teleponnya udah lain ya. Yang tadinya tiap hari mungkin bagaimana Pak, telepon di sana katakan puji Tuhan. Ada ibu-ibu yang bilang demikian, puji Tuhan. Saya udah mulai dapat barang, saya udah dapat stok. Kemudian ibu-ibu tadi yang mengatakan saudara, Bapak mau bermusuhan dengan saya, katakan nggak jadi musuhan ya Pak ya. Sekarang barangnya udah dikirim sama Bapak. Saudara luar biasa. Ya, apa yang nggak ada, kembali barang itu datang, kembali jenis yang lain datang dari tempat yang lain. Dari tempat yang biasa kirim sampai hari terakhir saya libur nggak masuk saudara. Dua-duanya 3 tempat itu nggak ada barang sampai terakhir. Tapi Tuhan dapat mengirimkan itu dari tempat yang lain. Ada suatu hal yang luar biasa. Tuhan percaya, bagian kita adalah percaya. Tuhan menyediakan sesuatu yang aneh, yang ajaib dalam hidup kita. Sehingga saya dapat libur lebaran dengan berkat Tuhan, dengan tenang, dengan berkat yang melimpah dari Tuhan. Kita harus sadar ya bahwa Tuhan Allah punya banyak cara untuk menolong persoalan hidup kita. Ya itu yang kedua, yang ketiga, saudara. Dikatakan Ishak taat akan perintah Allah. Ayat yang ketiga belum ya. Itu Ishak taat akan perintah Allah. Tadi dikatakan Ishak dia akan pergi ke sana, Allah menampakkan diri dan Allah katakan nggak usah pergi ke sana. Kenapa pergi ke sana? Engkau diam di sini, aku akan memberkati engkau. Dan di ayat yang ke-6 tadi dikatakan, Ishak tetap tinggal di Gerar. Dia taat saudara sekalian. Bapak Ibu sekalian, ketika krisis datang atas hidup kita, ada masalah, ada persoalan, seharusnya kita belajar juga ya, belajar juga dari Ishak. Ya, dia taat kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Kenapa kita harus taat kepada Tuhan? Karena kita percaya Dia yang mengendalikan hidup kita. Hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan kita, pujian tadi luar biasa. Tuhan yang luar biasa, tak tertandingi kuasanya, dahsyat luar biasa. Saudara, itu yang kita pelajari dari Ishak. Dia taat untuk apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan Allah menampakkan diri agar dia tidak pergi ke Mesir, dia nggak tanya ini itu apalah sebabnya, kenapa kau bapak saya kemarin ke Mesir sekalian saya nggak boleh, kenapa enggak saudara? Dia taat, dia percaya Tuhan akan memberikan sesuatu di dalam kehidupannya. Ketaatan itu penting. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan, seringkali ya ketika krisis datang, ada masalah, sakit penyakit tiba-tiba datang, persoalan tentang ekonomi keluarga, seringkali kita nggak sabar. Betul? Jujur, seringkali kita nggak sabar. Seringkali kita sok pinter, seringkali kita sok tahu, kita mengatur Tuhan, kita lebih hebat dari Tuhan, melakukan, ya seringkali melakukan apa yang ingin kita lakukan, kadang-kadang mengambil jalan pintas. Bukan selesai masalahnya, kita akan semakin terpuruk. Jadi kita belajar di setiap kehidupan kita, di setiap musim apapun, ketika ada hal-hal yang tadi yang tidak enak, biarlah kita mau percaya dan taat kepada Dia. Karena sekali lagi kita tahu siapa Allah kita, ya Allah yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Karena itu biarlah kita senantiasa diingatkan, kita senantiasa membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, karena iman itu timbulnya dari pendengaran firman Tuhan. Kalau saudara otaknya penuh dengan firman Tuhan, dari yang saudara baca, yang saudara dengar, yang saudara renungkan, pasti ya ketika saudara menghadapi krisis, jalannya itu bukan jalan kita pasti beriman, imannya kita timbul. Ya kita akan melakukan seperti apa yang Allah mau. Ya tapi kalau kita tidak pernah membaca Alkitab, bacanya seringkali berita-berita di medsos, saudara, wah semakin terpuruk kita. Bukan semakin beriman. Ya makanya seringkali gereja akan mengingatkan itu agar kita mau lebih banyak belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dan kita lihat di dalam ayat yang ketiga tadi ya, ini ayat yang ketiga. Di sana dikatakan ayat yang ketiga firman Tuhan mengatakan demikian. Tinggallah di negeri ini, ayat yang ketiga ya. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing
maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Di sini ada janji yang kembali diulang oleh Tuhan. Ya, perjanjian yang diulang yang dulu pernah diberikan kepada Abraham ayahnya. Janji itu kembali diberikan. Karena Allah juga melihat bagaimana akan kehidupan Ishak. Dia akan memberikan janji penyertaannya. Janji dia untuk diberkati dan menjadi berkat. Janji itu kembali diulangi. Dan nanti ya penggenapan janji ini akan kita lihat di dalam khotbah minggu depan. Bagaimana berkat itu dicurahkan dalam kehidupan Ishak. Kita bisa melihat ini penting dalam kehidupan kita ya. Untuk kita juga menjadi orang yang taat akan perintah Allah. Kemudian yang selanjutnya, saudara, kita penting untuk mewariskan hal-hal yang rohani. Penting untuk mewariskan hal-hal yang rohani. Seringkali dalam hidup kita ya, kita mempersiapkan untuk anak kita, keturunan kita hal-hal yang jasmani. Itu boleh, itu harus, itu baik, itu benar. Ya kalau saudara mampu, siapkan bagi mereka mungkin untuk kehidupan mereka, untuk tempat tinggal mereka, untuk kendaraan, untuk apapun juga. Itu tentu tugas orang tua. Tapi sebagai orang tua, saudara ada satu hal yang penting. Penting bagi orang tua untuk apa? Mewariskan hal-hal yang rohani. Ya itu penting dalam hidup kita, lebih dari hal-hal yang jasmani. Kita lihat di dalam ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima di dalam kisah ini bagaimana dikatakan dalam ayat yang kelima, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumnya. Janji tadi di dalam ayat 3 dan 4 diberikan kembali, diulang kembali ya kepada Ishak. Kenapa? Karena Allah melihat bagaimana Abraham sebagai seorang ayah, dia juga mewariskan warisan rohani. Dia menjadi orang yang dikatakan di dalam ayat 5 tadi, dia memberikan ketaatan atas apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Ya itu yang kita lihat. Betapa sekali lagi penting dalam hidup kita untuk mewariskan hal-hal yang rohani dalam hidup kita. Mewariskan iman percaya kepada anak kita. Mewariskan tentang ketaatan, tentang kepercayaan, tentang kebenaran hidup dalam firman Tuhan. Itu penting saudara. Karena firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ya. Mazmur 37 ayat 25 sampai dengan 26 firman Tuhan dengan jelas mengatakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Ini yang Allah janjikan ya, ketika orang tua dia tidak hanya mewariskan hal yang jasmani tapi hal-hal yang rohani dalam hidupnya. Kita akan bisa melihat bagaimana keturunan kita, anak cucu kita akan Tuhan juga berkati. Ya, kita berkati dan dikatakan mereka itu akan menjadi berkat ya, memberikan banyak, menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi sebagai orang tua kita juga penting belajar untuk mewariskan hal-hal yang rohani atas hidup kehidupan mereka. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir saudara, kita harus hati-hati dalam berbicara dan bertindak. Kita harus hati-hati di dalam berbicara dan bertindak. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita bisa melihat ya di dalam kisah selanjutnya dalam ayat 7 sampai 11 terjadi satu kesalahan yang diperbuat oleh Ishak dengan cara dia berbohong kepada Abimelekh. Ya, ketika ditanyakan itu siapa Ribkah? Ribkah itu cantik, elok dikatakan, karena dia takut nanti dia dibunuh, dia katakan itu adalah saudaranya. Ya, kita bisa melihat. Kita bersyukur Alkitab yang kita punya itu Alkitab yang luar biasa. Di dalamnya penuh dengan janji Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Tetapi Tuhan juga tidak pernah menutupi apa yang kesalahan yang diperbuat oleh manusia, oleh nabinya, oleh siapapun. Firman Tuhan selalu terbuka. Kalau memang salah disampaikan. Ketika Daud berbuat salah disampaikan dalam firman Tuhan.
Firman Tuhan tidak pernah nutup-nutupi. Untuk apa saudara? Untuk kita belajar. Supaya kita juga tidak melakukan hal yang sama. Tidak melakukan dosa yang sama. Tidak melakukan kesalahan yang sama. Saudara, itu dibuka. Ya, itu ditulis supaya kita bisa belajar sekali lagi. Dari kisah ini kita menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang super di dalam iman, dalam kehidupan, dalam apapun juga. Ya, terbatas, enggak ada yang sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna. Kita bisa melihat bagaimana Ishak melakukan kesalahan. Ya, sekali lagi kita penting di dalam kita berbicara, dalam kita bertindak. Karena kalau kita salah berbicara, salah bertindak, itu akan merugikan diri kita. Dan itu juga akan menjadikan satu contoh yang negatif bagi keturunan kita. Ingat saudara, sebagai orang tua kita juga harus hati-hati di dalam kita bertindak, di dalam kita berbicara, dalam kita melakukan apapun. Karena itu akan dilihat oleh kehidupan kita. Ya, hati-hati ketika kita berbicara, kita melakukan sesuatu untuk asisten rumah tangga kita. Bagaimana kita bersikap terhadap driver yang ada di dalam rumah, di tukang kebun. Bagaimana kita berbicara ketika dengan lingkungan. Bagaimana kita bersikap ketika kita ada di dalam kendaraan. Apakah saudara suka bersumpah-sumpah, suka wah segala macam. Itu penting, saudara hati-hati. Karena itu juga akan ditiru ya oleh anak kita, oleh keturunan kita. Jadi kita harus hati-hati dalam kehidupan kita. Ya, seperti apa yang dilakukan. Ya, saya enggak tahu apakah Ishak mendengar, ya Alkitab tidak menceritakan. Dulu juga bapaknya melakukan hal demikian. Saya juga demikian. Dulu bapak saya juga berbohong dan selamat. Sekarang juga saya berbohong supaya saya selamat. Alkitab tidak menuliskan hal demikian, tapi kita juga bisa belajar ya supaya apa yang kita lakukan itu berhati-hati supaya kita bisa menjadi contoh bagi mereka. Ya, kita berhati-hati untuk apapun yang kita lakukan dalam tindakan kita, di dalam perbuatan kita. Sekali lagi itu menunjukkan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang super. Kita harus hati-hati di dalam kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Abraham dulu pernah berbohong, ya kasusnya hampir sama. Tapi sebetulnya Abraham ketika ditanya oleh Abimelekh, bukan Abimelekh yang dalam zaman Ishak, ya. Abimelekh itu adalah gelar seperti Firaun. Jadi dari Abimelekh itu raja yang berbeda. Ketika Abimelekh menanyakan kepada Abraham siapa Sarah, dia katakan itu adalah siapa? Saudaranya. Sebenarnya enggak salah, karena memang itu adalah saudara tirinya. Tapi walaupun dia saudara tiri, tapi ketika dia sudah menikah kan istri, betul? Seharusnya dia katakan istri, tapi karena dia takut, dia katakan itu saudara. Ya, ada orang yang mengatakan setengah dosa itu mah setengah bohong gitu, bohongnya setengah. Dan sebenarnya benar itu mah saudara tiri. Tapi kita lihat firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Bohong adalah bohong, nggak ada bohong yang setengah, nggak ada bohong yang seperempat, nggak ada bohong putih, bohong hitam. Bohong sedikit, bohong sedikit mah nggak apa-apa, asal jangan gede-gede. Nggak ada saudara, firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Memang tidak mudah ya untuk kita berbuat benar, untuk kita tidak berbohong. Bohong itu satu yang seringkali ya itu menjebak kehidupan kita siapapun. Makanya kita harus berhati-hati supaya kita juga tidak melakukan hal yang sama. Ya, kita bisa melakukan kebenaran di dalam setiap aspek hidup kita. Ketika kita ada di dalam pekerjaan, ketika kita di dalam usaha, ketika kita dalam berbisnis apapun, ya kebohongan itu seringkali mudah untuk dilakukan. Ya, apalagi untuk orang yang berdagang, untuk orang yang berjualan, saudara sekalian. Ada orang mengatakan, kalau untuk bohong mah, mau ayat cuan. Orang dagang, orang bisnis mah udah bohong ternawan, mau ayat cuan. Bohong mah setik-setik ternawan, cincai we bohong mah. Yang penting ada cuan, saudara. Itu prinsip dunia seringkali mengatakan yang demikian. Ada cerita tentang seorang penjual ayam. Ya, ada seorang penjual ayam di satu pasar, dia menjual ayam. Dia menjual ayam, ayamnya itu tinggal satu. Ya, beratnya kurang lebih 1 kilo. Ya, beratnya tinggal 1 kilo. Ketika ayamnya tinggal satu, ada ibu-ibu yang datang. Ibu-ibu datang untuk membeli ayam tadi, saudara sekalian. Penjual ayam, dia masuk ke dalam mengeluarkan ayamnya. Ada bu, ibu perlu ayam nih, ada. Ayam ini satu, beratnya berapa? 1 kilo. Aduh, kalau 1 kilo mah kurang. Saya ingin yang lebih gede, 1,5 kilo atau lebih. Oh ya, ada bu, dia ke belakang. Ayamnya cuma 1, saudara. Ya, ayamnya 1, tapi dia berbohong.
supaya ayamnya laku. Bagaimana caranya? Ya bohong itu ditutupi dengan bohong biasanya, betul? Dia masuk ke dalam. Ambil lagi ayamnya tadi, sebenarnya bukan ayam yang lain. Dia datang lagi, Bu ini ada. Ayamnya 1,2 kilo. Tadi 1 kilo, 1,2 kilo kan enggak jauh berbeda kan. Dia ambil ayamnya itu, aduh masih kurang kalau 1,2 kilo mah. Ya udahlah, saya mau ambil semua, dua-duanya mau saya beli. Wah saudara kaget, ayamnya cuma 1. Ya tadi dia udah berbohong kan, yang satu disebut 1 kilo, 1,2 kilo. Waduh dia kaget ya, apa yang harus terjadi? Dia ke belakang kembali. Ke belakang kembali ayam cuma 1 saudara. Dia datang kembali, Bu maaf ayam yang 1 kilo tadi kabur. Entah kemana, saya tahu udah hilang. Udah enggak ada saudara. Bohong ditutupi dengan bohong. Betul, untuk ayamnya bisa terjual. Tinggal ini satu lagi yang 1,2 kilo. Saudara kita lihat ya, kebohongan seringkali itu akan ditutupi dengan kebohongan. Kita mau belajar, siapapun, apapun kita. Saya belajar dalam kehidupan saya dalam pekerjaan. Saya ingat gitu ya, untuk hal-hal yang tadi. Saya juga belajar, karena firman Tuhan jelas sekali mengingatkan di dalam Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37 firman Tuhan mengatakan demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat, dari iblis. Iblis adalah rajanya bohong. Dia pembohong, sudah dari mula pembohong. Jadi kita belajar, anak-anak sekolah minggu sudah diajarkan sejak kecil, jangan bohong. Ya enggak ada bohong putih, bohong hitam. Kalau ya adalah ya, kalau enggak adalah enggak. Dan itu kembali juga dalam kehidupan kita. Ya kita belajar supaya hidup kita menjadi contoh, hidup kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya katakan sekali lagi, tentu yang paling sering kali terjebak di dalam hal itu ada di dalam dunia pekerjaan, di dunia bisnis. Saya menyadari saudara hal yang demikian. Ya, hal yang demikian, apalagi hampir sebagian konsumen saya tahu, saya juga adalah hamba Tuhan. Jadi saya selalu minta kepada Tuhan, Tuhan tolonglah supaya saya juga tidak melakukan, saya juga orang tidak sempurna, agar saya juga bisa melakukan kebenaran, supaya hidup saya juga, pekerjaan saya juga bisa jadi berkat. Itu yang saya minta. Ya karena tanpa kebohongan, tanpa kejujuran juga Tuhan pasti buka jalan untuk anak-anaknya yang percaya akan firman-Nya. Mari kita mau belajar pada pagi hari ini. Ya mungkin saudara sedang mengalami yang namanya krisis ekonomi. Ya, mungkin ada saudara-saudara yang mengalami sedang sakit penyakit yang belum sembuh. Ya sampai hari ini masalah keluarga yang belum terselesaikan. Kita mau belajar dari Ishak. Kita belajar, kita mau percaya dan taat kepada Dia. Kita mau percaya dan taat Dia. Dan biarlah, karena kita tahu Dialah yang pegang kendali dalam hidup kita. Dan kuasanya tidak terbatas untuk menolong kita. Dan kita juga mau belajar untuk hidup dengan bijaksana, dengan lebih benar. Supaya kita juga bisa menjadi berkat, boleh menjadi teladan. Dan melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam doa ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami datang padamu, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan sudah tolong kami semua. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang telah disampaikan itu boleh menjadi kebenaran dalam hidup kami semua. Pertama kami bersyukur, Allah kami Allah yang luar biasa, dahsyat. Engkau bisa merubah krisis menjadi berkat ketika kami mau percaya dan berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu siapa Allah kami, Allah yang dahsyat, luar biasa. Kuasa-Mu tidak terbatas, Engkau dapat melakukan segala perkara untuk menolong hidup kami. Hanya itu biarlah di dalam setiap apapun yang kami hadapi dalam hari-hari ini, kami tetap percaya mengandalkan Tuhan. Agar kami boleh melihat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Dan jagai hidup kami Tuhan. Kami tahu tidak ada seorang pun yang sempurna. Siapapun kami, biarlah Roh Kudus yang senantiasa memimpin dalam setiap hidup kami. Agar kami juga bijaksana di dalam kami bertindak, di dalam kami berkata-kata. Hidup menjadi berkat, hidup menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hamba boleh berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus terus yang akan berbicara, memberkati kami semua. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan berkat Tuhan. Dan menjadi berkat buat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Spiritualitas anak tanggung jawab siapa? Mari sama-sama menjawab pertanyaan tadi. Hadir dalam seminar parenting yang diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 9 pagi di basement Gereja Rehoboth dengan pembicara yang ahli di bidangnya, Sylvia Wiguno MCM MPD. Acara ini terbuka untuk umum dan khususnya kepada setiap orang tua. Mengundang seluruh hamba Tuhan dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa pengerja Minggu 21 April pukul 11.30 siang di basement Gereja Rehoboth. Ya, puji Tuhan, saudara, diumumkan pengumuman tambahan yaitu minggu depan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ya, jadi kita persiapkan diri kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Dan pada hari Kamis, Jumat dan Sabtu kita bersama-sama akan doa puasa secara korporat. Baik. Dan diingatkan kembali meskipun sudah ada di screen, tiap-tiap hamba Tuhan, pengerja, dan pelayan Tuhan ada doa pengerja yang dimulai 11:30 di basement. Ya, kita berdoa bersama-sama untuk gereja Tuhan, untuk negara, untuk gereja Tuhan, untuk tiap komisi supaya Tuhan sendiri yang memimpin. Mari saudara, kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berpisah sama, kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Engkau sudah memimpin seluruh kebaktian dari awal yang selesai dengan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kami sudah mendengar pesan-pesan Tuhan bagi kami semua. Ajar pada kami, bukan hanya kami mengerti, tapi kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sudah memberikan persembahan dan membalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa Tuhan untuk pengumuman pemerintah pada besok tanggal 22, pengumuman MK untuk Pilpres ini. Mari Tuhan Engkau sediakan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan tenang dan Tuhan tidak ada demonstrasi besar-besaran atau apapun juga. Tapi kami percaya Tuhan, siapapun yang terpilih, siapapun apapun dari hasil putusan MK itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Rehoboth di Sartika. Mari Tuhan Engkau sertai, Engkau memberkati keluarga, anak-anak, pendidikan anak-anak, usaha, pekerjaan, semuanya dilakukan. Tuhan berkati dengan berkat-Mu dari surga. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami akan masuk dalam minggu yang baru, berjalan bersama Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami akan berjumpa kembali dalam minggu depan dalam ibadah untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya.
Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Ku berterima kasih. Amin. Spiritualitas anak tanggung jawab siapa? Mari sama-sama menjawab pertanyaan tadi. Hadir dalam seminar parenting yang diadakan pada hari Sabtu 27 April 2024 pukul 9 pagi di basement Gereja Rehoboth dengan pembicara yang ahli di bidangnya, Sylvia Wiguno MCM MPD. Acara ini terbuka untuk umum dan khususnya kepada setiap orang tua. Mengundang seluruh hamba Tuhan dan pelayan Tuhan untuk hadir dalam doa pengerja Minggu 21 April pukul 11.30 siang di basement Gereja Rehoboth.